Oke, silakan. Saya teman-teman yang di bawah saya ajari bagaimana umat muslim ini seperti saya ini bijaksana, bijak sini, bijak situ, cerdas sana, cerdas sini. Coba kita ajari ya, teman-teman biar Kristen ini. balik dulu. Apa itu? Apa yang bunyi itu? Ada rudal Israel. Iya. Oh iya ya. Sampai ke Bahaya, situ bahaya. ya. Rudal Israel. 1 Korintus 4 ayat 10 bentar ya. 10 ayat 4. Ya. Israel sebagai suatu peringatan. 1 Korintus 10. Baca nih 1 Korintus 10 nomor 4. Ya, dan mereka semua minum minuman rohani. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, apa itu? Apa maknanya? Silakan. Maknanya itu, batu karang itu dilambangkan kepada Yesus. Batu penjuru. Itu Lambangnya apa? Maksudnya lambang itu apa? Makna lambang itu kan metafora juga, apa maknanya? ya, itu dia maksudnya ya. 10 ayat 4. Dan mereka semua minum-minum, sebentar ya, biar ku ambil bukuku dulu ya. Coba. Enggak, tidak tahu dia maknanya. Tahu. Makanya teman-teman, Bukan. Muslim ini pasti pintar, pasti cerdas. Kita tahu bahwa apa sih di situ. Mereka tidak bisa jawab. Ya, tahu gampang. Coba apa ya? Kenapa? Aku ada spesial bukuku ini dia. Menggambarkan. Jangan digas-gaskan, teman-teman. Jangan terlalu digaskan Kadarmi ini. Mantan pacar saya loh. Mantan pacar saya, jangan digas-gaskan. Iya, bang anak baik, nggak apa-apa gasan. Aku juga supaya Jangan saya nggak terima kalau mantan saya digas-gaskan di sini, nggak terima aku. nggak apa-apa loh bang Dalbo, supaya aku juga kuat, supaya aku nggak lemah gitu. Menggambarkan, Dijawab, silakan ya dijawab. ini, Kenapa itu? menggambarkan Kristus sebagai sumber kehidupan dan berkat rohani bagi umatnya, yang Jarang, digambarkan melalui di mana? pengalaman orang Israel di padang gurun yang mendapat Gimana air itu dari ceritanya, batu. gimana? Nah itu dia ya. Batu penjuru. Yesus juga dilambangkan Batu karang, batu penjuru. Batu karang, penjuru. Batu karang itu kekuatanku. Itu maksudnya. Aduh. Nih. Ini ngarang. Iya, itu artinya. Oke, diam. Oke, Bukan ya, batu jadi, benda, bukan batu benda. Batu yang dipahat, diletakkan Oke, teman-teman, di ya, tengah-tengah oke, kota. gantian. Lalu kita percaya itu bisa menghapus dosa, bukan begitu maksudnya. Oke. Itu Gantian ya. ya. Jadi teman-teman. Ya, gantian di mute dulu Kadarmi. Kalau ada terjadi sesuatu dengan Kadarmi, kalian saya tuntut semua. Jadi teman-teman, Kristen ini tidak paham Bibelnya ya, mencret gitu ya. Kenapa? Di sini ada jelas, ini bahasa Indonesia dan tidak perlu lagi istilahnya mendatangkan seorang ahli bahasa, kan begitu. Karena kenapa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Nah ternyata Kristen-Kristen ini botol, nggak paham. Di sini saya minta tolong jelaskan tentang makna Paulus mengatakan bahwa Yesus batu karang. Mereka pelangak pelongo. Tidak, apa makna batu karang di sini? Di sini adalah kalian mengatakan Yesus ini itulah segala macam lah ya, kekuatan dan lain-lain. Ini adalah tipuan Paulus, nipu. Yang bodoh, ngobrol kamu nggak mengerti Alkitab. Jangan kau pahami saya secara harafiah ya. Saya tidak menafsirkan, Islam tidak boleh menafsirkan, menjelaskan frame. Sabar bang, nanti dibantah ya. Sabar bang. Jadi Islam tidak boleh menafsirkan, menjelaskan atau framing atau menghujat. Inilah cara-cara tipu Paulus kepada Yesus. Dia menggunakan nama besar Yesus untuk menjalankan visi misinya. Kenapa di sini adalah penipuan? Ini kita baca penjelasannya ya, ini. Nah, 1 Korintus 10:4 ini ya. Perikopnya Israel suatu peringatan. Ini perikop, jangan comot-comot ayat. Paham? Di sini ada penjelasan Yesus di batu karang. Batu karang itu ialah Yesus Kristus. Ketipu kalian sama Paulus. Nah, di sini penjelasannya. Paulus, di sini saya baca. Menurut suatu dongeng, orang Yahudi batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir.
Paulus menggunakan dongeng. Makanya kalian ini berbusa-busa panjang lebar, kalian tidak paham. Ternyata Paulus ini hanya menggunakan dongeng menggunakan nama Yesus. Di sini Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambang mengenai Kristus Yesus. Dongeng Itu tulisan referensi apa? Siapa itu? Siapa yang nulis itu, Pak? Siapa yang tulis, Pak? Ini Apa? Penulisnya siapa? Mana? Nah. Apa dia? Apa? Matius. penjelasannya. Satu Penjelasan Korintus siapa itu? 10:4. Penjelasan siapa itu? Itu penjelasan dari Karestet lah. Ustaz. Dari Karestet. Oh, bukan dari kita. Ustadz. Oh, itulah buruk sekali. Waspada, Bukan dari kata kita. Isa. Ini Dari dia, teman-teman. waspada. Ya, Jadi, dong, teman-teman, waspada bukan kepada dari guru palsu, Kristen. kata Yesus. Jadi Islam tidak boleh menafsir, tidak boleh menjelaskan, tidak boleh framing, menghujat. Makanya saya ingin tahu penjelasan dari Yesus batu karang ini apa. Ternyata di sini para pakar Bible dari Alkitab Sabda nih ya, saya ambil ya, bahwa ini adalah cerita dongeng. Jadi tentang Kristus Yesus yang disampaikan oleh Yesus ini adalah tentang oleh Paulus ini dongeng. Sekarang gini Oke. pertanyaannya. Nah, Kapan? ini dulu dituntaskan. Sudah, Bang, Sebentar. jadi nggak perlu Belum, dibahas ini sebentar. dikatakan Satu dongeng lagi kok. nih. Enggak, dengar ini. Dalam 1 Korintus 10 ayat 4, batu karang Kenapa yang dimaksud kita nggak adalah usah simbol. dongeng? Dengar dulu, simbol dari Kristus. Paulus menggunakan peristiwa bangsa Israel di padang gurun ketika mereka meminum air dari batu yang dipukul untuk menggambarkan bahwa batu karang tersebut adalah gambaran dari Kristus yang memberikan kehidupan Dongeng rohani itu kepada dongeng, orang bukan yang dikatakan percaya. dua dongeng. Haleluya. Terpujilah Yesus. Jadi teman-teman, Ada, udah ku jawab. teman Kristen Udah ku jawab. selama ini menganggap Yesus ini adalah segala macam, itu adalah dongeng. Dongeng ini bukan kata Islam ya. Dongeng. Jadi itu yang disampaikan oleh Bu Darni panjang lebar itu dongeng. Nah tadi berbicara Emangnya Musa nggak pernah memukul air? sabar Waktu dulu. Nggak usah membawa sabar dulu. bangsa Sabar Israel dulu. Kita keluar bukan dari kata Mesir. Islam. Nggak Nah, tadi pernah. mengatakan Dongeng apa? Kayak mana Sabar kalian bilang dulu. dongeng Musa? Musa itu nabi dulu. Nabi. Ini dongeng. Yesus sebagai batu karang. Jadi adalah dongeng itu Musa Nabi Musa itu dongeng gitu. Yesus ini Dongeng. tak lari ke Mana Musa. si Billy Yahudi? Ayo Kenapa Billy, lari ke berbalik Musa? dia dulu. Mana dia? Ah, Masa dibilang Yesus dikatakan Musa batu itu karang dongeng? adalah dongeng. Tuh. Ya. Mana si Billy Kata Yahudi saya. mana? Nah, sekarang begini. Bahasa tipologis yang digunakan. Tadi mengatakan Paulus, Ananias, tunjukkan ke saya bahwa Yesus selama hidupnya ketemu Ananias. Kalau bukan dongeng. Dongeng juga itu. Jadi cerita Yesus ketemu Paulus dongeng. Cerita Pak Yesus ketemu Ananias dongeng. Coba tunjukkan ke saya. Saya kan orang Jadi pintar. cerita tentang Musa di dalam Al-Quran ini dongeng, orang cerdas. gitu, dongeng. Saya orang Cerita pintar. Musa, cerita Nah, para nabi di tunjukkan ke Al-Quran saya dongeng, gitu. Di Dongeng. mana selama hidupnya Yesus ketemu Pokoknya Ananias? kata Ustadz kami itu Ayo, dongeng. tunjukkan. Tunjukkan. Jadi cerita Musa, cerita Daud, cerita Abraham, cerita siapa? Dongeng. Tadi mengatakan Dongeng, anak baik. berulang berkata bahwa Yesus Jawab ketemu dulu anak baik. Ananias, Musa itu ada di Yesus Al-Quran, ketemu cerita Paulus. dongeng, gitu. Nah ini dongeng ini. Oh, Oke, berarti di sekarang Al-Quran juga tunjukkan dongeng. ke saya, Cerita Musa. Selama hidupnya Yesus ketemu Ananias. Silakan. Loh, Dongeng jadi di Al-Quran juga. cerita Musa, cerita Daud, Abraham, Salomo, Itu dibaca dulu Bu Darni. Maria. Di situ dikatakan Apa lagi? Kristus, tidak ada Musa. Cerita apa lagi? Tidak Dongeng ada gitu. Al-Quran. Di situ Gimana yang sih? diceritakan Kristus, mengenai Kristus. Itu tadi kan katanya itu cerita dongeng Iya, tentang ada Musa. nggak di sini kata-kata memukul Musa? batu, datang Ya, air, keluar Sebentar air. dulu, di ayat ini Nggak Bu ada di Darni Al-Quran kalian tuh ditulis itu dikatakan cerita Musa. di situ Kristus. Di situ Itulah, Kristus, aduh, bukan Musa, kasihan kalian ya. Kasihan ya. Mentret mulai Tadi dia menangis. minta bantuan kepada Billy, sementara pendapat mereka itu bertentangan dengan Billy. Sekarang dia minta suaka ke Billy, minta pembelaan. Iya. Inilah kaum munafik. Sekarang kenapa ada cerita dongeng juga, cerita Musa? Itu Ini Musa itu Kristus, dongeng. bukan Musa. Ini Pak kan- Baal, tolong dilihat ke Ini kan diambil dari cerita dongeng katanya. Mana ada dongeng Itu cerita Kristus. Musa? Gimana sih kalian ini? Bu Darni, bukan Al-Quran, bukan Musa, bukan Daud, Kristus.
Sekarang ini sekarang adalah batu karang. Kristus, dia bilang. Batu karang. Apa arti batu karang? Kata anak baik tadi. Ku jawab, batu karang itu adalah simbol dari Kristus. Paulus itu menggunakan dongeng. peristiwa. Itu dongeng dia bilang. Paulus menggunakan peristiwa, bukan dongeng. Ini Peristiwa dongeng. bangsa Dongeng Israel gampang di padang kok. gurun yang dibawa Gampang. Musa ke Mesir. Itu bukan dongeng. Di Al-Quran pun ada cerita Musa. Ini dongeng kok, Kenapa sama kalian Paulus. ambil cerita dongeng Bawa dari Al-Quran. Alkitab? Kalian pindahkan ke situ. Gimana sih? Islam tidak boleh menambah, Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Nah, tadi kita berbicara tentang Ananias, Paulus. Di cerita dongeng di Wahyu itu ketemu Ananias katanya. Cerita di Wahyu itu ya. Nah, tunjukkan ke saya kapan selama hidupnya Yesus ketemu Ananias kalau bukan dongeng. Silakan. Itu ada dalil. Kisah para Rasul 9 ayat. Ini dia. Kami punya data. Kalian baru congor. Tunjukkan selama Kalian punya hidupnya congor. Yesus Kami punya ketemu dalil. Ananias selama Ada hidupnya. ditulis di dalam Alkitab. Kisah para Rasul 9 ayat 13. Ini dulu ya. Nih mana dia yang nama Ananias. Ini dia. Iya, coba Ini dia. tunjukkan di mana. Yesus Oke. ketemu Ananias, ngobrol Ya, gitu. dengar Silakan. dulu. Lalu kisah para Rasul 9 ayat 5 kisah para Rasul. 14 19. Tetapi Aku mau tahu cerita Yesus ketemu Ananias selama hidupnya Yesus. Silakan. ini pakai dalil kisah para Rasul 9 Kisah para ayat Rasul. 15. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan Oke. menunjukkan kepadanya Jadi, teman-teman, betapa banyak penderitaan selama yang hidupnya harus di sini, ia ya. tanggung. Dengar dulu ayat 17. Sudah Lalu saya tahu. pergilah Oh, Ananias saya ke bertanya. situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, ini saudaraku, dongeng ini. Tuhan Masuk ke Yesus dongeng yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya Oke. engkau dapat melihat lagi Nah, dengan dia tidak penuh menjawab, kan? dari Roh Kudus. Tidak Pakai menjawab dalil. kan? Tidak Bukan menjawab, pakai kan? congor. Oke, saya gini. Oke, Kalian benar. dalil, kalian Jadi tolak, ya kalian, bunuh diri aja kalian. Ananias itu, sabar dulu berani. Ananias itu hanya ada cerita di kitab Wahyu, kitab dongeng. Kemudian diceritakan di kisah para rasul. Tidak ada cerita Yesus pernah ketemu Ananias. Ya, pertama. Tidak pernah Yesus berbicara apapun berfirman, menyampaikan firman kepada Ananias. Tetapi muncul itu setelah Yesus terangkat ke langit, dibuatlah cerita tentang Ananias dengan Paulus. Ini cerita dongeng yang dibuat-buat oleh Paulus seolah-olah Yesus bertemu dengan Ananias. Padahal ini ceritanya setelah Yesus terangkat ke langit. Makanya saya tuntut kalian, kenapa kok Yesus kok tahu-tahu kenal Ananias? Padahal selama hidupnya Yesus tidak pernah ketemu Ananias. Ini cerita dongeng juga menurut Paulus. Nah, mencret kan, mencret. Mencret pakai dalil, kami ngomong, kalian kan mengarang. Jadi Kami ada teman-teman, dalil, poinnya- kami ada dalil kalian tolak mau gimana Iya, lagi? kisah para rasul. Dengan Wahyu. Yang jelas kan dari Alkitab kami kan. Kenapa kalian ober-abri Alkitab kami ini? Iya, makanya saya ingin Kenapa? validasi. Ini kan 1 Korintus 10 ayat 4 ini di mana tertulis Paulus ini? lagi. Di mana ini tertulis? Di Alkitab atau di Al-Quran? Atau di Weda? Di mana tertulis Yang ini? aku 1 tanya Korintus 10 ayat 4. adalah- Di Alkitab orang Kristen. Kenapa Yang kau aku ober-abri? tanya, Bu Darni, kenapa Paulus menggunakan nama Ananias dan menggunakan nama dirinya ketemu Yesus? Padahal selama hidupnya Yesus tidak pernah ketemu Paulus, tidak pernah ketemu Ananias. Kenapa Paulus membuat cerita-cerita dongeng ini seolah-olah ada pertemuan, padahal selama hidupnya Yesus tidak pernah ketemu Ananias? Ibu Darni. Tunjukkan ke saya di mana data, karena saya ini orang pintar, orang cerdas, bijaksana. Iya, Tunjukkan ke worry. saya di mana Yesus pernah ketemu Ananias selama hidupnya. Satu Silakan. hal yang Anda pahami bahwa umat Islam itu suka mengajukan pertanyaan, tapi tidak suka dengan jawaban gitu. Betul, dijawab ngeles. Curhat, Dijawab curhat, ngeyel. curhat Begini, Padahal Mendingan Alkitab teleponan kita aja, yang kita berdua. jawab.
bukan Teleponan Al-Quran berdua. yang kita jawab. Konsili dulu, Mana? Teleponan konsili berdua, dulu. konsili. Nah, konsili dulu. Nah, Budar nih, umat Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan bodoh demi mendapatkan jawaban pintar dari umat Kristen. Apa yang kalian jawab? Dengar. Begini, Anda dikasih jawaban sesuai dalil, Anda tolak. Coba izin dulu teman-temannya. Ini orang ini. Apa yang kamu jawab? Saya berikan satu dalil. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ini perkataan Yesus. Yesus Tuhan di mana? Anda paham nggak definisi Tuhan itu apa? Saya nggak bertanya definisinya. Iya, kamu harus paham dulu definisi Tuhan. Saya berkata, ini perkataan Yesus. Aku Benar. bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Silakan jawab. Yesus Iya, Tuhan apa di yang mana? salah dengan itu? Anda harus Ya, paham. Yesus Tuhan di mana? Hah? Macet. Anda paham nggak definisi Tuhan? Kalau tidak paham, dia Iya, nggak paham, maka jawablah. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus Tuhan di mana? Dalam konteks itu memang Yesus tidak mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Anda harus paham. Saya nggak mengatakan Yesus bukan Tuhan. Saya mengatakan Yesus bersyukur kepada Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Pertanyaan saya, Yesus Tuhan di mana? Di langit? Di bumi? Macet, lanjut Bang Anggur. Iya, Udah jawab, Bang. Jangan sosok menjawab. Udah ku jawab. Tentang Dewa Bang Hidayat, apologet Muslim ya, bahwa cerita Paulus ini adalah cerita dongeng, bisa dikatakan demikian, karena di sini kita hanya mengatakan dongeng, ya kan? Karena apa? Cerita yang dibawa oleh Paulus sendiri, pertama Paulus tidak pernah ketemu Yesus, ya kan? Ananias pun tidak pernah ketemu Yesus. Lalu muncullah cerita itu yang dijadikan dasar keimanan Kristen. Padahal cerita itu setelah jauh Yesus telah terangkat ke langit. Dongengnya muncul di sini. Ananias ketemu. Nah, kalau tadi Ananias ini tidak pernah ketemu Yesus. Kenapa muncul di cerita-cerita dongeng Paulus? Kenapa? Karena pada waktu itu, kalau kita baca literasinya ya, pada waktu itu Paulus ingin mendapat dukungan dari orang-orang Yahudi. Ananias adalah seorang Yahudi yang taat. Makanya untuk menarik orang-orang Yahudi itu, dia menggunakan nama Ananias. Padahal Ananias itu tidak dipakai oleh Yesus, tetapi dipakai oleh Paulus. Gampang kok. Apa susahnya? Makanya kalian ketika saya minta tunjukkan di mana Ananias pernah bertemu Yesus, tidak mungkin ketemu, karena dia bukan dari 12 murid Yesus dan tidak pernah dipilih oleh Yesus. Itu adalah muridnya Paulus, diangkat oleh Paulus, tetapi akhirnya Paulus juga dikampar oleh Ananias. Ku jawab, anak baik. Ini anak baik. Ada 3 yang bernama Ananias yang disebut dalam Alkitab. Islam mana tahu itu? Mana tahu kalian ini? Dengarkan dulu. Ananias dan Safira, suami istri yang menjadi anggota gereja mula-mula di Yerusalem. Mereka menjual harta benda mereka dan memberikan sebagian hasilnya kepada gereja. Namun mereka menyembunyikan sebagian dari hasilnya dan berbohong kepada Roh Kudus. Akibatnya mereka dihukum mati. Ananias kedua, dari Damaskus, seorang murid Damaskus yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengunjungi Saulus, yang kemudian menjadi Paulus setelah Saulus bertobat. Ananias menyembuhkan Saulus dari keburukannya dan membaptisnya, serta Saulus menjadi Roh Kudus. Itulah Kisah Para 9 ayat 14. Yang ketiga, Ananias imam besar, seorang imam besar yang di Yerusalem yang memimpin persidangan terhadap Paulus yang dihadapkan ke Syria. Jadi meskipun nama Ananias cukup umum di kalangan orang Yahudi, hanya ada 3 orang dengan nama tersebut yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul, dan masing-masing memiliki peran penting dalam Alkitab. Mana ada orang Islam tahu itu? Oke, bagus. Parah kalian ini. Teman-teman. Tadi Bu Dani sudah membacakan begitu panjang. Saya bilang dia sedang memperkuat argumen saya bahwa Ananias itu memang seorang tokoh Yahudi, ya kan? Tapi tidak dikenal Yesus, ya kan? Dia tidak dipakai oleh Yesus. Nah, kemudian setelah Yesus terangkat ke langit,
Bagaimana Paulus ajarannya bisa diterima di kalangan orang Yahudi? Maka dia mengambil salah satu tokoh yaitu Ananias. Ananias yang diceritakan oleh Bu Dani itu betul. Dialah tokoh Yahudi. Orang Yahudi yang paham hukum-hukum Yahudi. Walaupun nanti akhirnya Paulus pun ditempeleng oleh Ananias karena dia melanggar hukum Taurat. Dan nanti ada tempeleng itu. Akhirnya tempeleng juga gitu ya. Jadi gini, bahwa betul bahwa Paulus ini membuat cerita-cerita dongeng tentang pertemuan dengan Yesus, dan Yesus bercerita tentang ceritanya itu bertemu dengan Ananias, itu cerita dongeng yang dibuat oleh Paulus. Dan itu sudah dibenarkan oleh Bu Dani tadi. Ananias dipakai oleh Paulus karena ingin melawan hukum-hukum ajaran Yesus. Ingin diadu ajaran orang-orang Yahudi dengan ajaran Yesus. Makanya kalian berdiri di mana? Bukan berdiri di ajaran Yesus, kalian berdiri di ajaran Paulus. Gampang Salah loh Bang, anak baik. Ananias itu bukan dipilih Paulus. Ananias itu dipanggil oleh Yesus untuk menyembuhkan Paulus. Anak baik Ananias ini, itu anak baik seorang dia murid di ternyata, Damaskus. apa ya, congornya Ya, doang itu saya murid lihat Tuhan dari- yang setia. Jangan gitu loh, anak baik. Kau nggak tahu pun kau tentang Ananias di Alkitab. Congor kalian mengarang-arang Alkitab, mencrek lah kalian. Ya, Kubal balik mereka. kau, anak baik. Kubal balik kau. Jadi argumen saya sudah dikuatkan oleh Bu Dani siapa sosok Ananias, dan saya sudah menyampaikan Dikuatkan matamu. bahwa Itu lu belajar adalah di mana, sekolah di orang mana lu Yahudi anak yang paham baik? Yahudi. Ya, tetapi dia tidak menjadi pilihan Yesus. Ya kan? 12 murid Yesus tidak ada Ananias. Nah, kemudian setelah Yesus, saya ulang lagi, setelah Yesus terangkat ke langit, baru Paulus bercerita, mendongeng bahwa dia bertemu dengan Yesus, Yesus bertemu dengan Ananias. Ini cerita-cerita Yesus supaya apa? Dia bisa menarik orang-orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi pintar. Ini Paulus ini adalah dongeng. Makanya dikatakan di sini, bukan kata saya ya. Ini Alkitab yang Bisa mengatakan Yesus membuat bisa cerita saya baca dongeng. Quran si Muhammad itu dongeng. Jadi saya tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing, Islam tidak boleh menghujat, tetapi di Nggak sini boleh menjelaskan bahwa ini adalah dongeng. Ini di Alkitabmu kawan. Saya Itu di jelaskan Alkitab tentang Muhammad Sabda. dongengnya. Silakan kalau ada datanya Bang. Nanti saya jawab. Tapi ini persoalannya ini di Alkitab, penjelasan Alkitab ini. Bagaimana kalian menjelaskan tentang Alkitab? Bukan yang tidak menjelaskan, kalian imani? ini sekedar membaca kawan. Tentang Ini Quran, membaca. biar orang lebih memahami Coba Quran. saya buka juga ya, Ntar saya Quran buka itu juga. paling banyak Sama bukti enggak? juga di Sama situ. enggak saya punya dengan siapa ini? Sama di mana? Oh, tunggu Anda dulu bukan sabar. Kristen, tetapi Sama Anda enggak? membahas Di situ Islam kata tidak dongeng boleh ya. menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing. Tunggu, sama enggak yang saya punya? Terus Anda sama membahas Baal. Bible dan menafsirkannya Sabar. menurut pemikiran Oh, tidak ada yang kalian. menafsirkan kawan. Tadi. Tidak ada yang menafsirkan. Nah. Kalau nggak menafsirkan, Di kenapa mana harus itu? menjelaskan? Tunggu sabar, Coba. sabar, Tafsir sabar, ND, sabar. tafsir ND, coba. Ah, Ternyata ini kalian 1 Korintus, pernah belajar. sabar, sabar. 1 Korintus 10 nomor 4. Kan ada tafsirannya di sini. Saya masuk ya. Penjelasannya tuh. Saya masuk. Ting. Nah, nanti ada penjelasannya. ND. Nah, ende. Ting. Nah, ini. Baca bawah. Ini. Dalbo, kau itu Tunggu dulu, bahasa dibaca. Indonesia itu ada Dalam gurun fasir, paling lemah. Paulus, tunggu dulu bang, Paulus menggunakan Kalian pahami dongeng. itu dulu. Dongeng. Jadi jangan Ini Paulus jangan menggunakan menerjemahkan. bukan karangan anak baik ini bang. Aku Nah, pintar, kalau anda aku mampu, anak baik kok. Nggak mungkin aku dusta. iya begitu bang, diskusi bukan. Saya- Oh, Saya oke, bukan- bukan. biar saya jelasin ya. Yang dimaksud dongeng di situ Saya nggak bicara tentang karangan. Tapi Gambaran yang atau saya psikologi. menyayangkan sama kalian, Di kalian belum mana belajar kami bahasa Indonesia. tafsirkan? Di mana kan Belum tahu tuduhanmu sih. saudara? Baal ini menafsirkan, Tahu tentang tidak ada yang sejarah itu terus ditafsirkan, kalian Bang. mengklaim. Nah, kalian Bukan mengklaim kalian ini dari membaca, dasar kitab saudara. Bentar dulu. Terus apa? Mau didengar? Tambah dongeng lagi pendengaran kita ini. Iya, jadi gini, kalau ini bukan Dongeng gimana? saya tadi Gini, minta maksudnya gini. klarifikasi.
Kalian Ketika semua udah Paulus tahu bertemu dengan Yesus, dia Indonesia itu adalah berkata, paling "Ananias, lemah, kayak bahasa tunjukkan ke Yunani saya kan seperti bahwa itu." cerita itu bukan dongeng, Nah. tunjukkan kepada saya di mana Ananias pernah ketemu Yesus atau Yesus pernah berbicara dengan Ananias. Ternyata kalian nggak bisa buktikan. Semakin kuat bahwa semakin kuat di Bible ini mengatakan cerita tentang Yesus oleh Paulus ini adalah cerita dongeng. Gampang kok. Ya, jadi tentang Paulus ketemu dengan Yesus, setelah Yesus terangkat, ini muncullah cerita bahwa Paulus ketemu Yesus. Paulus menggunakan Ananias juga di sana. Ananias ketemu Yesus. Ini cerita dongeng. Karena apa? Saya bilang, karena Ananias pertama tidak pernah ketemu Yesus selama hidupnya. Ya, Yesus tidak pernah ketemu oleh Ananias juga. Dan Paulus pun tidak pernah ketemu Yesus selama hidupnya. Muncul cerita-cerita ini yang diimani oleh Kristen. Padahal diceritakan tentang cerita Yesus ini menurut Paulus adalah cerita dongeng. Ini ada tulisannya. Gampang kok. Mana sih kalian? Karena dibilang ada 3 Ananias yang tertulis di dalam Alkitab. Yang Ananias yang ditemui Yesus itu Ananias yang dari Damaskus, yang setia. Itu di kisah para rasul. Masa kalian mau tolak lagi? Ini udah kitab kami. Kalian Aku mempertanyakan udah tahu kitab tuh. kami jelaskan kalian Itulah ngeyel, mereka. mencret. Gimana sih kalian ini? Udah dari tadi ku itulah jelaskan mereka. sampai berbuntut. Kisah para rasul itu cerita Yesus. Logika untuk dilogikakan. Aneh. Cerita para rasul. Bang Dalbo, Pak anak Ya. baik. Ini Leomat aja, kita sama Leomat aja. Oke, silakan. Ayo, Kan Pak. kalau misalkan Bang Dewa, kitab langsung mereka itu Aku Ya. sholat dulu Bang Dewa, silakan. kitab mereka itu bertentangan, ini bisa dikatakan sebagai dongeng. Pak, berapa harga yang Daud bayar untuk pembangunan altar di Yerusalem? Di dalam 2 Samuel 24 nomor 24 di situ dikatakan 50 sikal. Ingat ya? Tulis 2 Samuel 24 nomor 24 di situ dikatakan membayarnya 50 sikal. Sedangkan di dalam 1 Tawarik 21 nomor 25 di situ dikatakan 60 sikal. Kita buktikan, Pak, kitab ini dongeng karena bertentangan. Menurut Bapak, mana yang salah di dalam kitab suci ini, Pak? 50 sikal atau 60 sikal? Kalau ini saya bahas Quran ya, bagaimana kontradiksinya. Loh, Dongengnya juga gimana ya. ini orang? Jangan cuma kau bahas kitab Boleh, suci boleh, Bible Bang. ya. Kan saya katakan silakan. Dua Sebentar. pertanyaan. Sebentar. Pak Leopat, kita bahas ini dulu, Pak. Ya, kita bahas ini dulu. Karena ini kan, tadi kan dikatakan dongeng sama anak baik. Saya bertanya kepada Bapak, berapa harga yang Daud bayar untuk pembangunan altar di Yerusalem? Di dalam 2 Samuel 24 nomor 24 dikatakan 50 sikal. Di dalam 1 Tawarik 21 nomor 25 di situ dikatakan 60 sikal. Pertanyaan saya kepada Bang Leomat, mana yang salah? Silakan, Pak. Bantu. Sebentar, Bu Bisa Darni, kubantu? sebentar, Bu Darni. Nanti Bu Darmi. Kalau dia bendera Kan putih dia baru. tidak mau diam tadi. Silakan, Karena dia Pak. tidak mau diam. Silakan. Pak Leomar, silakan. HP-mu Dibuka satu dulu. lagi, Leomar. Leomar, Dibuka satu lagi dulu. HP-mu, buat di situ. Apa perbedaan antara yang kedua ayat itu? Nanti keluar dia, ambil satu lagi HP-mu. silakan, Melawan silakan, orang ini silakan. kayak gitu, harus pakai Ya. 3 HP. Saya 4 bila perlu 4, Bunda. Bila perlu 4 HP. Saya sudah baca satu perikop juga itu, ya. Lah, malah kabur. Lari kan? Ini dia. Menjawab. Dikasih. Nggak usah. Tunggu dulu Nggak usah, Bu mantan. Darni, nggak usah. Tunggu dulu mantan. Ini tadi orang itu disuruh diam, nggak mau diam, makanya diberikan Membantu ruang. aku dia, membantu aku karena aku kan Bukan Kristen. bukan, nanti bantu, nggak masalah dibantu. Cuman masalahnya tadi dia tidak mau dia. Nah, padahal anak baik ini kan lagi diskusi dengan Bunda Rahmi, siapa Darmi. Dia nggak mau diam, makanya kita kasih ruang dia, silakan. Nah, yang Arif Purba di bawah, silakan naik, saudara. Ya lanjut. Jawab ini, ku jawab. Jawab aja, walaupun Oke. Perbedaan sisanya. perbedaan utama antara 2 Samuel 24 ayat 24 dan 1 Tawarik 25 ayat 25 terletak pada
harga yang dibayar oleh Daud atas tanah Arauna. 2 Samuel 24 ayat 24 mencatat bahwa Daud membeli tanah tersebut dari Arauna seharga 50 sikal perak. Sedangkan 1 Tawari 21 ayat 25 menyebutkan bahwa Daud membayar 600 sikal emas untuk mentanah tersebut. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang mengapa ada perbedaan harga yang signifikan dalam 2 catatan tersebut. Penjelasan 2 Samuel fokus pada harga tanah itu sendiri, yaitu 50 sikal perak. Itu mungkin harga yang disepakati untuk tanah tersebut. Di dalam 1 Tawari 21 ayat 25 menekankan pada seluruh biaya dikeluarkan Daud untuk membeli tanah dan altar, termasuk harga tanah, biaya korban dan biaya lainnya. 600 sikal emas mungkin mencakup semua biaya tersebut keseluruhan. Yang di 2 Samuel hanya khusus harga tanah itu, yang di Tawari menyeluruh. Itu dia kan, kalian nggak beriman kan ke Alkitab, ngarang doang aja kalian. Itu kalian cari-cari salah doang aja. Bukan cari salah, kita di sini bukan mencari kesalahan, tetapi jelas di sini harga pembayaran untuk altar itu 50 sikal, sedangkan di dalam 1 Tawarik itu 60 sikal. Sementara dua-duanya dikatakan sebagai dipenuhi sama Roh Kudus. Nah, Roh Kudus mana yang salah di sini? Bu Darni ketika menjawab itu, saya pun sudah membaca 1 perikop. Antara 50 sikal dengan 60 sikal, itu sama atau tidak, Bu Darni? Itu dulu, Bu Darni. Jangan dipotong. Meskipun ada perbedaan harga dalam 2 catatan tersebut, keduanya menggambarkan peristiwa yang sama. Daud membeli tanah dari Arauna untuk membangun mezbah dan mempersembahkan korban kepada Elohim. Tidak usah yang namanya panjang kali lebar, Bu Darni. Perbedaan fokus pada di sini yang saya tanya, Bu Darni, yang saya tanya di sini 50 sikal, 60 sikal itu sama atau tidak? Iya, tapi tadi kan udah dikatakan mungkin perbedaan di antara kedua mereka itu perbedaan fokus pada aspek transaksi yang berbeda. Ngerti kau Mahadewa? Tadi Bu Darni sudah mengatakan menggunakan mungkin. Tapi enggak itu membuat iman kita yang itu namanya lemah. Firman Tuhan tidak bisa dikatakan mungkin, Bu Darni. Firman Tuhan itu adalah ketetapan. Firman Tuhan itu adalah hukum. Apakah mungkin yang namanya firman Tuhan bisa dikatakan mungkin? Jadi yang bisa ku tanya mungkin, juga itu adalah kata-kata di dalam spekulasi. Al-Quran. Sebentar, Bu Aku Darni. mau tanya sekarang dalam Al-Quran perbedaannya Bu ada. Darni. Itu coba aku nanti ya host. Anak baik, lanjut Ya aja. boleh, tanya aja sepuasnya. Nanti ya silakan Lanjut, anak baik, lanjut. lanjut aja udah. Tadi udah dia mengatakan mungkin kok. Kalau mungkin kan kata-kata spekulasi itu. Bisa iya, bisa tidak. Sementara ayatnya itu bertentangan antara satu dengan ayat yang lain. Jadi jelas ya, pernyataan dari anak baik ini bisa dikatakan itu betul-betul kitab dongeng. Kristen itu kitabnya kitab dongeng. Jawaban kami umat Kristen, meskipun ada perbedaan harga dalam 2 catatan tersebut, keduanya menggambarkan peristiwa yang sama. Daud membeli tanah dari Arauna harga yang untuk beda, membangun betul ya? mezbah. Itu yang poinnya yang paling peristiwa yang sama, yang kita harga beda, harga beda. Betul ya? Peristiwa sama, harga beda. Betul sekarang, ya? aku mau bertanya tentang Al-Quran. Dia tidak mau jawab loh pertanyaannya. Dia tidak mau jawab dengan jujur. Antara 50 dengan 60 itu beda. Bahkan orang idiot sekalipun bisa tahu antara 50 dan 60 itu beda. Sementara dia orang normal loh ini. Tidak bisa yang namanya menjawab pertanyaan 50 sama 60 itu beda atau Sudah sama. ku jawab loh, host. Udah ku jawab, kok masih kalian ngeyel? Kan aku bilang tadi Bu Dari tidak jawab di pertanyaan dalam 2 saya. Samuel, 50 sama 60 itu sama atau beda? Dengar Dewa, Panjang kali lebar. Begini Bu Dari ya. Tadi Di 2 Pak Dalmo Samuel, mengatakan fokus, di dalam dengar. kitab ini, di dalam diskusi ini Bu Dari, kita mengajarkan yang namanya jujur di sini. Coba jujur aja Bu Dari, bertentangan atau tidak? Ya, jadi jelas ya bahwa ayat-ayat di dalam Bible Mas itu Ori, aku seperti sudah di dalam. disangkalnya. Udah ku jelaskan, Mas Ori, tambahin. Ya, saya juga sudah menjelaskan biar penonton nanti yang menilai. Apa mau kau jelaskan? Orang ke imanmu ini, kau jelaskan iman kami. Kan nggak Lah, mungkin saya aja. membaca Bu Dari di bahasa Indonesia kok. Saya paham. Ya udah biar aku yang jelasin. Saya Pak, paham. pertanyaan Gimana? Bandewa, Pak, pertanyaan Bandewa, 50 dan 60 itu sama enggak? Itu pertanyaan Dewa. Tentu tidak sama, biar saya jelasin ya. Ya, silakan. Jelasin. Yang dimaksud 50 sikal itu adalah harga
Ya, googling lagi, nelpon bom-bom dulu. Oh, googling dia. Enggak apa-apa. Udah kejawab Ini kalau tadi. saya jelaskan, ini bukan bertentangan, tetapi terjemahannya salah. Kalau pengen tahu, terjemahannya salah. salah. Ya. Yang Tidak satu ada yang mengatakan salah, 60, semuanya saling yang satu melengkapi. mengatakan 50. Bukan saling melengkapi, tapi saling kontradiksi. Antara Tidak. satu dengan ayat yang Memang lain. kontradiksi bagi orang yang nggak mengerti begitu, makanya Bagi pahamnya orang yang benar. mengerti kontradiksi, justru terbalik. Bagi orang yang berakal itu adalah kontradiksi, tapi bagi orang yang tidak berakal itu tidak kontradiksi. Begitu jawabannya. Anda hanya fokus kepada nilainya begitu. Nah, Kan di saya sini udah kan bilang, jelas, yang ini dimaksud 50 sikal itu sama dengan tempat pengerikan dan tambah lembu begitu. Dan yang 600 sikal itu adalah keseluruhannya begitu. nah, situ ente aja membaca ayat udah salah di situ. Loh, Bagaimana apanya ente yang mau salah? menjelaskan? Tadi ente mengatakan 600, udah tahu 60. Ya Dikatakan udah. 50 udah tahu itu 50 bukan 500. Enggak, pelan-pelan aja, santai aja. Korupsi. Tambah jauh perbedaannya ya, Bang Dewa. Tambah Udah jauh. satu-satunya diskon, udah selesai. Diskon. Ya. Diskon. Ah, diskon. Don Boris, tadi sudah ini ada kujawab, Bang dengar Bil ya. kebenaran nih, Untuk Bang Bil. membeli tanah dan Saya pun altar, menanyakan kepada termasuk orang harga Yahudi, tanah, biaya korban, ternyata semua itu terjemahannya harganya. salah, Bang Bil. Aduh, gimana sih? Terjemahannya salah itu. Ini dengar dulu nih ya. Daud untuk membeli tanah dan altar, harga tanah, biaya korban, biaya lainnya 600 sikal emas. Mungkin mencakup semua biaya ditawari. Di dalam 2 Samuel itu hanya tanah itu sendiri, harga tanah itu saja. Gimana sih? Ya, baik, sudah ya, selesai ya. Udah, Baik, selesai, persoalan sudah yang kedua. kujawab. Sudah dijawab juga sama Dewa ya, sudah dibantah juga. Pertanyaan yang kedua. Di dalam Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad jumlahnya 2.322 orang. Dibuka dulu. Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad jumlahnya 2.322 orang. Sementara di dalam Esra 2 nomor 12, Bani Asgad 1.222 orang. Kemana yang 1.100-nya? Silakan. Kita buktikan dongeng ini. Korupsi Bang Dewa. Silakan, Don Muri. Buka dulu ayatnya sama ente. Buka dulu ayatnya. Nehemia 7 nomor 17. Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad jumlahnya 2.322 orang. Sementara di dalam Esra 2 nomor 12, Bani Asgad 1.222 orang. Silakan ente jawab. Sabar. Nehemia. 1 bulan kemudian. Nehemia 7, enggak Nomor gampang jawabnya 17. itu. Nomor Ada kok 17. Amang Beruku 17 dan Esra. Esra 2 nomor 12. 2 nomor 12. Apa perbedaannya? Ayo Amang Buru, cepat Amang Buru, balik dulu si Dewa ini Amang Buru. Nih. Ya, silahkan. Perbedaan utama antara Nehemia 7 ayat 17 dan Esra 2 ayat 12 terletak pada daftar keturunan yang kembali dari pembuangan Babel. Nehemia 7 ayat 17 mencatat jumlah 652 orang dari kaum After atau Ater yang kembali, sedangkan Ezra 2 ayat 12 mencatat 652 orang dari kaum Ater anak Hizkia. Dengan kata lain, Nehemia menambahkan anak Hizkia untuk memperjelas siapa yang dimaksud dari kaum After. Nehemia 7 ayat 17 menyebutkan, oh ini tadi berapa? Nehemia 7 Dibacanya semua. ayat 17. Dibacanya semua. Bani ini berapa, Bani ini berapa. Yang lain semua benar, cuma di sini perbedaannya Bani orang Asgad. kembali dari pembuangan. Bani Asgad di sini yang salah. Iya. Bani Asgad. Penjelasan lebih detail, Nehemia 7 ayat 17 menyebutkan 652 orang dari Ater. Ezra 2 ayat 12 menyebutkan 652 orang dari Ater anak Hizkia. Dalam konteks kitab Ezra,
Diteruskan. Bani Isra Asgad 2. di situ berapa jumlahnya? Oh, lanjut dulu Bang Dewa ya. Saya mau sholat ya, teman-teman. Lanjut dulu. Bentar. Dalam konteks kitab Esra dan Nehemia, kedua ayat tersebut merupakan bagian dari daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan Bible ke Yerusalem. Daftar ini berfungsi untuk menunjukkan identitas dan asal-usul mereka. Perbedaan dalam penamaan seperti penambahan anak Hizkia pada Esra mungkin disebabkan oleh perbedaan sumber atau cara penyampaian informasi. Beberapa ahli menduga bahwa perbedaan ini mungkin karena penyalinan atau sumber yang berbeda yang digunakan dalam pembuatan Alkitab. Itu secara keseluruhan, perbedaan ini tidak dianggap sebagai kontradiksi yang signifikan, tetapi lebih kepada variasi dalam pencatatan sejarah yang serupa. Itu dia. Ngantuk. Itu dia. Oh, ngantuk. Nah, itu dia ya. Mau kalian sangkal, ngeyel kalian, terserah kalian aja. Baik. Nah, itu. Menjawab, Di sini- hanya membaca itu. Menjawab toh. Ya, itu ada di situ penjelasannya. Aduh. Gitu. Pak, Di harus ada sini di keterangannya dalam dong. sebentar ya. Di dalam Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad 2.322 orang. Jelas di sini ya, jumlahnya ya. Sementara bertentangan dengan Esra di dalam Esra 2 nomor 12 itu jumlahnya 1.222 orang. Ini terdapat yang namanya kontradiksi antara jumlah Nehemia 7 dengan 17 dengan Esra 2 nomor 12. Ini kontradiksi, saling bertentangan. Mana kira-kira yang benar dan mana kira-kira yang salah? Kalau dikatakan dua-duanya benar, itu tidak mungkin karena jumlahnya berbeda. Andaikan dikatakan dua-duanya salah, itu bisa jadi. Ternyata banyak orang Kristen yang mengatakan ini salah penulisan. Ada lagi yang mengatakan ini salah pengetikan. Ada lagi yang mengatakan itu perbedaan tahun. Sementara tahunnya itu tidak dikatakan sama sekali sama ataupun berbeda. Yang jelas jumlahnya di sini berbeda. Nah, kenapa mereka saling bertentangan seperti itu? Jawabannya berbeda-beda karena mereka tidak punya yang namanya pemimpin. Karena mereka tidak punya yang namanya kiblat seperti hanya umat muslim, kami punya kiblat. Apa makna dari kiblat itu? Menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan langkah, menyatukan jawaban. Itulah kami. Walaupun berbeda-beda, tetap tujuannya itu sama. Tidak mungkin yang namanya di dalam Nehemia 7 nomor 17 dikatakan 2.322 orang, sementara Esra 2 nomor 12 dikatakan 1.222 orang. Jadi jelas di sini ada Roh Kudus yang salah di antara keduanya. Banyak yang namanya jawaban spekulasi dari orang-orang Kristen. Banyak, ada perbedaan tahun, ada yang mengatakan salah ketik dan lain sebagainya. Menurut Don Muri, ini apa di sini terjadi kesalahan apa di sini? Silakan Don Muri. Baik, bagi orang yang tidak mengerti, tentu ini akan menjadi sebuah tuduhan dengan kalimat kontradiksi. Maka pahamilah Alkitab sesuai konteksnya ya. Kitab Esra itu lebih duluan dicatat daripada Nehemia. Tentu ada perbedaan begitu. Karena pencatatan itu bukan di satu peristiwa atau di tahun yang sama. Satu peristiwa ini. Satu peristiwa, baca ayatnya. Ketika ente mengatakan ini perbedaan tahun, mana di situ dikatakan tahun? Jangan ngaco. Tidak ada saya di situ dikatakan berbicara tentang tahun, tapi pencatatannya itu berbeda. Nah, baik, pencatatannya itu berbeda. Nah, sekarang ketika berbeda seperti itu, mana Roh Kudusnya yang salah di sini? Mana Tidak Roh Kudusnya ada yang salah? Roh Kudus salah. Roh Kudus tidak pernah salah. Kamu yang tidak bisa mengerti. Baik, berarti jelas di sini ya. Selalu dijawab, kamu tidak mengerti, kamu tidak mengerti. Bagaimana kami mau mengerti sementara dia tidak menjelaskan sama sekali? Makanya saya jelaskan. Makanya, baik, silahkan, jelaskan dulu, silahkan. Begini kan, Al-Quran sendiri memerintahkan supaya kalian itu bertanya. Jangan lari ke Al-Quran, jangan lari ke Al-Quran, ya. Jangan supaya ini dulu aja. Ini dulu aja, ini dulu. Loh kan, disuruh menjelaskan malah diam. Dia cuma bisanya, kamu tidak mengerti, kamu tidak mengerti. Apa yang kamu mengerti? Apa Diberi yang kamu waktu, mengerti? diberi waktu, diberi luang oleh Bang Dewa, pelangak-pelongo diam. Apa coba? Loh, saat saya mau menjelaskan dia dipotong-potong.
Mau saya akan sampai kapanpun kalian akan bisa mencerna apa yang saya jelaskan. Silakan jelaskan, silakan. Kenapa di dalam Nehemia 7 nomor 17 Bani Asgad 2.322 orang, sementara kenapa di dalam Esra 2 nomor 12 itu jumlahnya 1.222 orang? Kemana hilang 1.100-nya? Silakan. Nah, waktu penulisan Esra itu ditulis pada saat kepulangan. Jadi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macet ya, nggak ada kan macet orang-orang ini. Anak baik, teruskan dulu ya. Dewa mau mandi, sebentar lagi Iya. ini mau juhur. Bukan macet, nanti tadi kan diteruskan. perbedaan jumlah Iya, sudah. 2322. Ya, kalau gini aja, kalau nggak bisa Nehemia. jawab sudah nggak bisa jawab gitu. Jangan diada-ada lah, kita kan pusing kita. Ini ku jawab, dengarlah. Perbedaan jumlah 2322 Nehemia 7 ayat 17 dan 1222 Esra 2 ayat 12. Orang yang kembali dari pembuangan ke Yerusalem yang tercatat dalam kitab-kitab Alkitab Esra dan Nehemia disebabkan oleh dua hal. Pertama, perbedaan sumber data, dan kedua, perbedaan fokus pada periode waktu yang berbeda. Nah, kan itu kan dia. alasan. Kita Ayo. ini Ya, kalau angkanya. kalian mau menyangka, ya Sabar dulu, terserah gini. kalian lah. Ya benar Tapi kami nih. jawab. Kalau bicara angka ini bicara eksak, pasti. Tidak bisa Nah, ditafsir. dengarlah. Tunggu dulu. Jadi tidak Lagi. tafsir. Atau gini aja Bu Dani, kita skip aja, itu kan repot. Nah, kenapa pertanyaan saya baca di Matius 1:18, kenapa Sebentar. Bunda Maria dihamili oleh Roh Kudus? Silahkan. Oh, kenapa Bunda Maria dihamili oleh Roh Kudus? Iya, oleh Karena Matius. di dalam Ya. Matius 1 ayat 1 sampai seterusnya, di sanalah dia baca ya, kenapa Maria dihamili. Oke, Di dalam silakan. Matius Ya 1. teman-teman ya, Bu Dani, pertanyaan saya ditanggapi dan dia tidak menolak pertanyaan itu, memang ada jawabannya. Dia bilang dia akan menjawab. Tolong didengar bahwa Bunda Maria dihamili oleh Roh Kudus. Silakan. Iya, bukan dihamili. Itu pertanyaanmu enggak benar, ya. Sama dengan di dalam Quran surat. Diralat. Isa Al-Masih, Roh Kudus meniupkan rohnya kepada Maria. Macam mana cara meniupkan? Kemana ditiupkan itu? Hah? Ya, Siapa yang bedanya gini, kalau tadi bawa Betul. Al-Quran, Nah, apa bedanya bawa dengan Yesus? ya sabar dulu. Anda kan bertanya. Aku jawab. Oh, silakan. Tapi aku mau jawab. Ya, silakan, Kelahiran silakan. Yesus. Di dalam Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Nah, dari siapa? Dari siapa? Dari Roh Kudus. Betul. Nah, jadi yang menghamili Bunda Maria adalah Roh Kudus, betul ya? Nah, pertanyaannya dengan Tunggu memberi dulu, salah. Kuralat dulu, kuralat. Apa Jangan itu? bilang dihamili. mengandung itu hamil loh. Jadi kalau Isa Al-Masih gimana? Maryam itu bagaimana? Ya hamil sama lah mengandung. Ya Cuman udah, dalam Isa Al-Masih bahwa Ya. Roh Kudus itu adalah roh yang sabar dulu. Anda kan bertanya. Jadi roh yang ditiupkan Allah dari Allah itu roh dari ciptaan Allah diberikan kepada Yesus. Setiap manusia diberikan roh. Cuman masalahnya kenapa kalian mengamini bahwa Roh Kudus menghamili Bunda Maria? Karena Roh Kudus yang di dalam Bunda Maria Roh Kudus ini punya sperma Roh Kudus. Nah, Siapa bilang tolong jelaskan begitu? kepada saya. Mana datanya ada sperma Roh Kudus? Loh, Mana datanya? belum tahu ya Allah. Ciluga yang bilang. Ciluga. Pertanyaan bagus. Jadi gini Siapa teman-teman. yang bilang itu? Maria. Bibel. Saya boleh masuk dikit, Mana Bang Ade? datanya? Anak Bang. Ada Bibelnya, ada datanya. Sebentar Saya boleh masuk dikit, Bang Ade? silakan. Iya, Bu Darni, ini menarik ya tentang Roh Kudus. Sebenarnya mana sih yang lebih hebat daripada Yesus, ya kan? Kalau berdasarkan Lukas 1:15, Yohanes Pembaptis akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Sementara
Yesus sendiri 30 tahun umurnya baru ada Roh Kudus. Gimana ceritanya ini? Di Matius 3, 16 nomor 17. Di Markus 1 nomor 10 nomor 11, di Lukas 3, 21, 22, dan Yohanes 1, 32. Jawab. Ia akan penuh dengan Roh Kudus. Lukas 1, itu perbedaannya gini ya. Kalau di dalam Markus, di dalam Lukas 1 ayat 5 itu, pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abi, istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Apa itu? Lukas 1 ayat 5. Ya, Apa silakan. hubungannya? Apa hubungannya dengan Yesus? Di sini kan Yohanes lebih baik karena dia di dalam kandungan sudah dipenuhi Roh Kudus, sementara Yesus menunggu 30 tahun lamanya baru ada Roh Kudus. Oh, bukan. Nah, itu pertanyaannya. Kalau Silakan. Johannes itu kan memang dia ada karena persetubuhan ayah dan ibunya. Maka ada. Kok larinya ke situ? Iya. Persetubuhan gimana bisa nyambung? Iya. Jadi Yesus ini adalah firman Elohim yang datang kepada Maria. Beda dong. Johannes itu manusia biasa, sementara Yesus itu adalah gelarnya Tuhan. Nah, hakikatnya Elohim, berbeda. Ya, itu dia perbedaannya. Oke, singkat dan tepat. Jangan samakan Johannes dengan Yesus. Johannes itu manusia biasa yang berdosa, mati dan membusuk dimakan belatung di tanah. Itu yang berdosa. Mudarni, bukan Tapi ke situ Yesus, poinnya. dia tidak ada mati membusuk di tanah, tidak. Pertanyaan saya, Nah, Yohanes itu juga. ini kan dari sampai rahim ibunya dipenuhi Roh Kudus, sementara Yesus ini kan baru dipenuhi Roh Kudus setelah berumur 30 tahun. Oke, Anda mengelak di situ kan dan larinya ke firman apalah. Nah, di Yohanes 3:30 coba bacakan saya. Narasinya begini kalau nggak salah, ya Yesus berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Siapa yang kerasukan roh jahat di sini? Yesus atau siapa? Silakan. Yohanes 3 30 coba. ayat 30 kita baca pakai dalil. Ayat 30. Percakapan dengan Nikodemus, Yohanes 3 ayat 30. Kesaksian Yohanes tentang Yesus ayat 30. Ya, ada. Yaitu siapa? Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Nah, itu Yesus datang dari atas, di atas Yohanes, di atas para nabi. Oke. Nah, itu dia ya. Lalu ayat 32 di 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Yesus datang dari atas, berarti Yesus di atas Yohanes. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi. Yohanes berasal dari bumi, persetubuhan ayah dan ibunya, dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Yesus datang dari surga, jadi di antara semuanya itu tidak ada apa-apanya. Itu dia. Baik, Oke. coba bukakan saya Markus 3:30 coba. Markus 3, 30. tapi udah tadi kan Markus 3 ayat 30. Iya, tadi kan Yohanes tuh. Markus 3:30. Iya, yang berhikmat. Ya. 3 ayat 30. Ini tadi tentang Yesus dan Beelzebul, ya. Ayat 29, namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Ia berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Nah, siapa yang kemasukan roh jahat? Bahwa ia kerasukan roh jahat. Namun siapa yang menghujat Roh Kudus? Ini kita baca mulai dari Yesus dan Beelzebul. Iya, pertanyaan saya Yesus dibaca bilang satu ke perikop, saya orang-orang. persilakan. Pertanyaan saya, siapa yang kerasukan roh jahat di sini? Itu yang Itu didapat siapa? Yesus pada saat itu, dan ahli Taurat yang datang daripada Yerusalem berkata ia kerasukan Beelzebul, dan dengan itu mereka mengatakan Yesus kerasukan Beelzebul. Itu orang-orang yang di sana, ahli-ahli Taurat mengatakan karena Yesus sangat cerdas. Para rabi aja diajarnya masih kecil dia, jadi dianggap orang dia kerasukan Beelzebul gitu. Dengan kuasa pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka,
dalam perumpamaan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Jika suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau Iya, pertanyaan saya, siapa yang dimaksudkan di sini di Markus 3:30? Ya, Yesus berkata kedemikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Apakah Yesus yang dirasuki roh jahat atau Yesus. siapa di sini? Iya, pada saat itu mereka mengatakan Yesus kerasukan roh jahat karena saking cerdasnya Yesus ini mengajar rabi-rabi Yahudi masih kecil. Bayangkan itu. Kenapa lari ke Ahli-ahli situ? Taurat diajari Yesus. Maka Pertanyaan saya sesimpel Yesus itu, ya kan? Yesus. Karena yang dimaksudkan Roh Kudus ini tidak boleh dihujat karena mendapatkan kebinasaan yang kekal. Saya belum bertanya siapa Roh Kudus ini, karena Roh Kudus ini bisa merujuk kepada Gabriel. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksudkan kerasukan roh jahat? Ini Yesus pulang ke rumah orang, banyak cari orang semua. banyak datang lagi ke berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Ini dengar ya, ini dalilnya supaya jangan dibodoh-bodohi, jangan dibodoh-bodohi guru-guru palsu. Ayat 21. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, ya mengambil dia Yesus. Nah, gila kan di situ. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan kuasa pemimpin setan ia mengusir setan. Nah itu, jadi orang terkejut. Orang yang kerasukan Semakin lari ke bawah semakin sulit karena di situ narasikan Bukan sulit, Yesus ini nggak waras lagi kan gitu. kami enteng menjawabnya, kalian aja yang idiot, nggak ngerti. Enggak, maksudnya di sini kan pertanyaan saya, siapa yang kerasukan roh jahat ini? Dan Beelzebul itu siapa? Nah sekarang saya tanya, Beelzebul itu siapa? Beelzebul itu adalah setan. Oke, Beelzebul itu adalah setan. Berarti di Markus 3:30 ini Yesus ini dirasuki Beelzebul, betul? Iya, di dalam ini dikatakan. Oke, teman-teman direkor ya. Berarti Yesus ini sebagai orang suci masih juga dirasuki roh jahat. Logis tidak? Aduh, gimana sih Aduh. kalian? Karena cerdasnya Yesus ini, iblis saja dihempaskannya. Jadi orang-orang pada saat itu menganggap Yesus ini kerasukan Beelzebul karena sang Nggak nyambung malah. Ketidakwarasan Yesus sampai di Markus itu terbawa kegilaannya gitu loh. Bertobatlah kalian. Aduh, makanya dikatakan Yesus, bertobat, waspadalah kepada guru-guru palsu yang mengajarkan Injil-Injil di luar dari Injil yang ada ini. Kalian lihat. Nggak usah ke Injil-Injil. Kalau Injil itu kabar gembira ya untuk Bani Israel. Kalau Bible bukan kabar gembira. Al-Quran saya bisa buktikan kalau kabar gembira. Oke? Kita bahas itu. Mau? Hah? Punya data tidak? Saya bisa buktikan Al-Quran Karim adalah kabar gembira bagi yang beriman dan bertakwa. Selama-lamanya tidak bisa dikarang-karang oleh guru-guru palsu. Yesus sudah berkata, nggak ada ilmunya ini, hanya ngelantur kemana-mana. Iya, lanjut abandaku, bang anak baik. Nggak bisa kalian tantang Alkitab ini, nggak bisa. Kalau nggak ada ilmunya dia, bang. Boleh. Itu kalau lanjut anak baik. Belajar lagi kamu. Oke, kita bahas langsung aja. Guru-guru palsu. Roh Kudus. Nah, tentunya kenapa kita bisa dikatakan mengandung itu kan katanya hamil, arti lain adalah hamil. Nah, kenapa kita menggunakan kata hamil? Karena kita bisa identik dengan ini sifat kayak manusia gitu kan. Karena manusia ini dihamili dengan suaminya gitu kan, istilahnya seperti itu karena ada sperma. Nah, yang jadi masalah di sini ternyata Tuhannya Kristen ini punya sperma. Nah, dia kaget, di mana punya sperma? Nah, kalau berbicara tentang Yesus ini, ia dihamili oleh Roh Kudus, Bunda Maria ini dihamili Roh Kudus, maka lahirlah Yesus. Bagaimana tadi pertanyaannya? Tadi bahwa ternyata Tuhannya Kristen ini punya sperma. Nah, mereka kaget. Loh, kok bisa? Di mana? Nah, ini pertanyaan bagus. Tadi sebenarnya terpotong. Sebenarnya kita mau clearkan dulu, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut. Bu Dani, kenapa Tuhan kalian punya sperma? Silahkan. Warna spermanya warna kuning, putih, atau apa bagaimana? Silahkan.
Itu kan guru-guru palsu yang mengatakan Tuhan itu Ya, tidak sperma. Bibel palsu lagi. Tetapi di dalam Alkitab, Matius 1 ayat 18, bukan dari sperma, tapi Yesus itu datangnya dari surga, yaitu dari Roh Kudus. Jadi Maria hamil melalui Roh Kudus. Nah, itu dia, suci, ya, suci adanya. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan itu mempunyai sperma, itu Oke, baik, palsu baik. yang Ya, ngomong. itu kita ulang-ulang jadi ya. Jadi di sini dikatakan itu tentang Yesus dari sorga, yaitu betul dari sorga. Tapi semua dari sorga. Yesus itu dia sudah koreksi, Yesus sudah mengklarifikasi bahwa bukan dia saja yang dari sorga. Yesus sudah koreksi, dia salah ngomong. Karena kalau baca Yohanes 17 ayat 16 di sini katakan sebelum lari ke sperma ya, dia koreksi omongannya sendiri. Ternyata bukan dia saja yang dari sorga. Dia bilang mereka nih bukan dari dunia, sama seperti aku. Bukan dari dunia, jadi udah dikoreksi. Saya salah ngomong kalau dia bilang aku bukan dari dunia. Sebenarnya bukan. Nggak ada suara, Gur. Suaranya nggak ada. Ayo. Kasih makan dulu itu suaranya. Berhidup. Baca ya. Coba. Yohanes 17 ayat 16. Tunggu dulu. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Anak baik, nggak ada Kuduskanlah suaranya. mereka dalam kebenaran firman-Mu, itulah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus. Nggak ada suaranya, Abang Anggur. Halo. Nggak ada suaranya, abangku, Bang Anggur. Anak baik. Handsetnya, mic. Nggak ada suaranya, abandaku, Bang Anggur Asam. Anak baik, suaramu mana? Hilang suaranya. Anak baik. Kudus Dia tidak perhatikan. mencabut apanya? Mencabut Abandaku, saya bawakan wayar-wayar. dulu ehonya. Abanda, tolong dulu dibuka mute-nya, Abanda, handsetnya nggak kedengaran suara, Bang. Anunya bang, apa? Ehonya bang terpikurannya. Ya, saya tinggikan tadi supaya Bang Asam mendengar, tapi nggak juga didengar. Enggak, justru enggak kita dengar apa ya? Enggak tahu apa keluar itu. Wah, ya. Anggur. Enggak, diturunin aja dulu, terus dia apalagi diundang. Suaranya Bang Anggur. Kayaknya handsetnya lepas itu. Ya bisa jadi. Indra Masuk aja dulu keenamku kali, Bandalbo. memutuskan handsetnya. Silakan, Bandalbo. Indra keenamku memutuskan handsetnya. Turunkan dulu dia, bos, baru undang lagi. Bos pun udah dibilang, turunkan dulu biar nggak apa dia itu, Kita biar turunkan sadar. dulu ya. Oke, kita naikkan lagi. Naik lagi, Bang Anggur. Suaranya nggak ada. Kenapa? Suaranya tadi nggak ada. Oh, sekarang ada. Mantap sudah. Oke, jadi teman-teman, jadi kita harus Ulangi. Tadi nggak ada. Ulangi. Oke, teman-teman, Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat, ya, dalam ranah diskusi apapun lah ya. Kitabnya Hindu, Buddha maupun Kristen, Yahudi tidak boleh. Nah di sini, kalau Yesus ini ternyata 100% manusia, 100% ilahi ini kan dia ada sperma ilahi, ya kan? Yesus ini kalau membaca Matius 1:18 yang disampaikan oleh tadi Bunda Darni, ini saya sudah siap, saya ini pinter ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, kalau saya mau nikah dengan seorang perempuan, nah ternyata perempuan ini hamil, sudah hamil.
berarti dia hamil sebelum nikah dengan saya. Sama halnya ketika dia belum nikah dengan Yusuf, dia sudah hamil. Kita cari siapa yang menghamili istri saya nih. Nah, siapa yang menghamili Bunda Maria? Ternyata yang menghamili adalah dari Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan memberikan spermanya kepada Bunda Maria. Nah, begitu ceritanya. Nah, di mana datanya? Ya, jadi Yesus ini 100% sperma ilahi, 100% sperma Yusuf. Nah, kita berdatanya ya tadi. Di sini. Di sini ya. Spermanya. Pakai data ya, izin ya. Ngeri memang ngeri ya. Islam tidak boleh menafsir ya, teman-teman. Tidak boleh menjelaskan framing. Tidak boleh menjelaskan atau framing ya. Di sini datanya. Sabar ya. Nah, di sini. Pakai data ya, teman-teman, nggak boleh menghujat ya. Datanya ada di ada datanya ada di sebentar. Ngelek terus aku nih handphoneku nih. Kita nggak boleh framing nafsir ya, teman-teman. Ada datanya. Jadi Yesus ini, satu lagi. Di sini datanya, catat ya teman-teman, di 1 Yohanes 3 nomor 9. Dicatat. Jadi ada sperma. Tuhannya Kristen. Mereka Yohanes 4 ayat 24 Tuhannya adalah roh katanya. Tapi roh ini punya sperma loh. Makanya Yesus ini Bunda Maria dihamili oleh Roh Kudus itu dia pakai sperma. Itu kan yang tadi pertanyaan, pakai mana caranya? Itu pakai sperma. Ini baca 1 Yohanes 3 nomor 9. Silakan Bunda nih. Macet. Kenapa yang macet? Kok macet? Macet, nggak bisa jawab. Maksudnya tadi gini loh. Tadi kan Ito bilang Yesus bukan hanya Yesus yang berasal dari surga. Johannes tunggu dulu di satu-satu dibahas. Johannes 7 ayat 17. Johannes 17 ayat 16 artinya pengikut Yesus bukanlah sebagai dari dunia ini. Sama seperti Yesus sendiri bukan dari dunia ini. Ini berarti mereka memiliki identitas dan nilai-nilai yang berbeda, yang berasal dari Elohim dan bukan dari sistem dunia. Itu maksudnya pengikut Yesus. Tapi yang datang dari surga hanya Yesus sendiri, karena dialah yang memiliki tahta kerajaan surga di sana, nggak ada lagi yang lain. Bilang begitu. Makanya kalau Yesus mengatakan dari surga, kita buktikan bahwa Yesus ini dari Bunda Maria, dari sperma. Ini buktinya nih. Salah kan itu? Yesus salah. Yesus itu salah berbicara bahwa dia dari surga, salah. Karena dia dibuktikan di data ini bahwa dia dari sperma Roh Kudus. Silakan. Iya. Bukti. Oke, alhamdulillah. Iya kan, salah ya. Oke, lanjut. Dengar dulu. Iya, Yesus memang berasal datang dari mana? Dari surga kan? Yesus ini sebelum menjadi manusia, apa Yesus? Bagaimana? Dengar dulu. Sebelum menjadi manusia, Bang siapa yang mana tadi? Bang anak baik. Sebelum menjadi manusia, Yesus ini firman. Muridnya juga mengatakan, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ya, pada mulanya Yesus ini sebelum menjadi manusia adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Dia bukan seperti kita manusia ini datang dari antara persetubuhan ayah dan ibu kita, bukan. Itu salah. Jadi kalian harus bertobat. Makanya Yesus itu tidak tinggal di bumi, mati membusuk, dimakan belatung, karena dia tidak berasal dari bumi ini, tapi dia berasal dari surga, dari atas. Itu perbedaannya. Jadi jangan samakan dengan Yohanes, para nabi yang lain. Yang benar Yesus ini dari hilang lagi anggur. Berarti handsetnya ini Bang Dalbo. Handsetnya. Iya, goyang handsetnya karena dia. tombak. Bang Anggur, kemiut malah. Kena lampu merah itu handsetnya. Udah kemiut, Bang Anggur, Bang Anggur. Kemiut abandaku Bang Anggur. Aduh. Abang Anggur. Diturunkan lagi kali Bang Dalbo, baru naik lagi. Iya, bisa. Aku nih masalahnya ada masalah dengan audio nggak ya?
Ya, udah bagus lagi ya Bang dah. Tadi Oke, jadi gini, lanjut. tadi apapun ceritanya itu bahwa Yesus datang dari sorga ini sudah dibatalkan ya. Dibatalkan bahwa ternyata yang telah dibacakan oleh dia sendiri bahwa Yesus ini Bunda Maria dihamili oleh Roh Kudus gitu kan gitu dari Bunda Maria. Dia udah ngaku sendiri tadi. Jadi bukan dari sorga. Dan ini dibenarkan bahwa Yesus ini punya sperma. Cuman ini yang mereka belum tahu. Ternyata Yesus ini ada sperma ilahi, sperma Tuhan kepada Bunda Maria. Nah, ini kenapa tidak dijelaskan? Saya minta penjelasan bagaimana bisa Tuhan kalian punya sperma gitu loh. Silahkan. Supaya Tidak ada ayatnya mengatakan Tuhan mempunyai sperma. Mana dalilnya? Aturannya situ yang bagus. bikin dalil. Kami nggak ada pernah mengatakan bagus. Tuhan kami itu punya sperma. Mana ayatnya di Ya, Galian? baik. Nah, ini makanya saya coba ya. Ini suara saya kecil atau besar ya? Aku nggak bingung. Besar sekali, besar sekali. Oh iya, ini masalahnya saya apa? Nggak bisa problem di audio tadi Bang Dalbo tadi sampai sekarang belum punya. Oke, Setnya jangan digoyang-goyang apa dah setnya. Iya, setnya enggak, saya nggak ini. Jadi di sini kita kembali yang dibawakan Bu Dani yang membawakan ini kan. Nah, cuman Bu Dani nggak paham bahwa di sini Matius 1:18 kelarian Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, dia kecelakaan lah ceritanya nih. Nikah dengan Yusuf ternyata tidak hamil. Nah, kita kejar nih, siapa yang menghamili Bunda Maria? Ternyata Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya? Ternyata Roh Kudus punya sperma. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka adalah satu. Nah, itu mereka ini punya sperma. Di mana datanya? Ya, ini teman-teman. Makanya jangan teman-teman Muslim ketika mengatakan bahwa Yesus adalah 100% manusia, 100% ilahi, jangan ditolak. Ini mereka punya data. Ternyata Yesus ini punya 100% sperma ilahi dan 100% sperma manusia, yaitu sperma Yusuf. Ya kan, dari Yusuf nantinya. Nah, di sini kita pakai data ya tadi. Aduh, kacau nih saya. Nah, di sini saya bilang 1 Yohanes 3 nomor 9. Di sini diceritakan kenapa Tuhannya Kristen atau termasuk Roh Kudus ini bagian dari Tritunggal ini punya sperma. Di sini baca nih 1 Yohanes 3:9. Baca gampang kok, ini gampang. Bahasa Indonesia ini. Saya baca pelan-pelan ya. Teman-teman, ini penting nih ilmu dari saya nih, gratis ini. Jadi punya sperma Tuhannya Kristen. Setiap orang yang lahir dari Allah, dari Bapa aja ya. Setiap orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa lagi, sebab benih Elohim tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Elohim. Oke, ini ya. Tidak seorang pun yang lahir dari Elohim berbuat dosa karena benih Elohim tinggal di dalam dirinya dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia telah dilahirkan dari Elohim. Gampang kok. Berarti Anda pahami